saya berada di Medan yang tadinya diagendakan untuk beberapa kegiatan, diantaranya menghadiri sumpah profesi dokter anak saya, Dr. Anggita Putri Arif Nasution. Yang kedua, bertemu dengan klien di salah satu hotel di Medan. Yang ketiga, saya bersama klien saya, Frida Ulianti Siregar, untuk datang memenuhi panggilan Bid Propam Polda Sumatera Utara dan Bapak Inspektur di Inspektorat Pengawasan atau Irwasda Polda Sumatera Utara terkait dengan laporan saya terhadap saudara JPM selaku penyidik di Cyber Polda Sumatera Utara yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan atau penyelewengan dalam jabatan yang disebut dengan abuse of power atau abuse of authority. Dan untuk kegiatan pemeriksaan di Bid Propam Polda Sumatera Utara sudah berlangsung dengan baik. Saudari Frida sudah diperiksa dan saya juga sudah diperiksa. Terkait hal ini, saya sampaikan bahwa untuk kehadiran Frida di Medan sudah memberikan keterangan dan telah direspon dengan baik oleh pihak Bid Propam Polda Sumatera Utara. Adapun kegiatan saya dengan klien juga berjalan dengan baik. Kemarin ada satu lagi klien baru atas nama Saudara Indra Kasuma Hasibuan yang keluarga Bapak Suhairi Nasution, mantan Bupati Mandailing Natal yang baru saja berakhir, yang diduga Saudara Indra diduga ditipu dan atau digelapkan lebih kurang 1 miliar rupiah, dan itu telah ditangani oleh tim Ranlofom yang ada di Medan, Sumatera Utara, dan nanti akan berkolaborasi dengan tim yang ada di Jakarta. Kantor pusatnya ada di Jalan Tanah Abang yang nanti juga akan kita berikan suratnya. Sedangkan untuk putri saya, itu saya menghadiri pada tanggal 5 Mei 2025, dan pada saat pembacaan atau menghadiri sumpah profesi dimaksud, saya mulai merasakan ada gangguan vertigo. Jadi vertigo saya tersebut itu memang sudah berlangsung atau sudah terjadi sejak 2019. Saya pernah dirawat di Rumah Sakit NMC Kuningan, di sini di depan ini. Pernah juga dirawat ditangani oleh Dokter Saraf di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng,
dan pernah juga dicek THT di Rumah Sakit Siloam di Medan. Dan terakhir ini saya kemarin, karena gejalanya sebenarnya sudah ada sejak saya di Jakarta, maka ketika dibawa ke rumah sakit di Medan, saya dibawa ke salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit MM Primer di Medan, yang menurut saya ya rumah sakitnya sangat representatif dan sangat maju. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasman sengaja tidak hadir untuk menghindari sidang, atau ada keinginan untuk seorang Rasman misalnya mengulur-ulur waktu, dan atau mungkin ada yang mengatakan sampai melarikan diri, ada juga yang menyatakan saya dalam keadaan kritis sehingga perlu ditangani secara intensif. Itu tidak benar. Yang benar, sekecil apapun penyakit di dalam tubuh kita, kalau itu mengganggu harus diobati. Persoalannya vertigo ini dia combine dengan GERD. Jadi mah atau lambung dengan vertigo. Ini kalau udah sinkron, kita bisa membuat keseimbangan tubuhnya terganggu. Orang yang sedang berdiri misalnya, dia bisa tiba-tiba pitam, bisa kunang-kunang. Nah, ini yang dijaga. Nah, memang ini kesalahan saya. Setelah sekian tahun saya merasakan membaik, saya mengkonsumsi beberapa makanan yang siogianya tidak perlu saya harus konsumsi. Jadi karena itu maka setelah ditangani oleh dokter penyakit dalam, ahli penyakit dalam, dokter syaraf, bahkan juga ahli akupuntur, maka alhamdulillah saya membaik dengan tetap mengacu pada prinsip untuk saya tidak terlalu letih. Jadi konsepnya di sana. Makanya preskon kita ini pun tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena saya harus maksimal agar hari Kamis mendatang pukul 9 WIB saudara-saudara bisa hadir di persidangan saya bersama dengan tim hukum saya. Karena sidang dimaksud, saya masukkan ke poin 1 ya, kesiapan doktoran untuk sidang lanjutan Rasman versus Hotman di PN Jakarta Utara akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 pukul 09.00 WIB pagi di PN Jakarta Utara, dengan agenda saling bersaksi. Saya diperiksa dengan saksinya Iklim Hakim diperiksa dengan saksinya saya. Adapun tentang pemeriksaan ahli dan lain-lain, itu akan kita lihat perkembangannya pada hari Kamis. Jadi teman-teman media, saya kadang-kadang geli, lucu, bahkan saya tertawa. Kenapa? Karena si kumal hitam itu, atau si hitam kumal itu selalu bilang saya nggak level dia. Bahkan bilang bahwa istri saya orang tuanya juga tua, bapaknya juga tua. Yang bilang orang tua saya tua atau orang tua istri saya tua siapa? Yang bilang muda, yang bilang muda istri itu, orang tua dari istri saya siapa? Ya namanya orang tua, maksudnya itu kalau udah tua, mbok jaga-jaga, berperilakulah sebagai orang tua. Mbok kalau sudah pasang rinti dari jantung, ya jaga-jaga supaya sadar bahwa aku ini ada sakit. Kalau sudah benanah levernya, mbok jaga-jaga supaya jangan nanti nananya jadi darah dan lain-lain. Kalau sudah pasang alat bantu dengar di telinga, jaga-jaga jangan nanti copot. Tinggal satu lagi nih, takutnya nanti nggak bisa bicara, baru rapor.
Jadi untuk menghadapi si hitam kumal ini, saya katakan sampai hari kiamat pun saya tidak akan pernah mundur menghadapi dia, kecuali adalah hal yang lain yang bisa membuat saya berubah pikiran, karena mungkin ada ya satu komunikasi yang baik dengan orang yang sangat saya hormati. Sepanjang itu belum ada arahan kepada saya, maka saya tidak akan pernah gentar menghadapi si hitam kumal. Poin berikutnya dari kasus ini, kalau memang dia menganggap saya bukan levelnya, dia mengaku lebih kaya 100 kali lipat dari saya, ya kenapa tiap hari postingannya ada nama Rasman? Ini kami kayak orang bercinta, dia bilang aku gak cinta lu, kita udah putus, gua gak mikirin lu, tapi tiap hari posting. Apa namanya? Saya takut jangan-jangan nanti ini orang mau meninggal dunia pun nanti ingat nama saya. Nah, tolong kalian tanya. Dan di situ sudah saya lihat tadi beberapa komentar. Ya, Anda nggak usah terlalu banyak bacot. Mungkin sampai hari ini Rasman nggak bisa bawa ngapain. 3 tahun lebih kau menghadapi seorang Rasman. Tapi seorang intelektual yang baik, seorang lawyer yang baik, yang profesional, sejatinya permusuhan bukan untuk dipelihara, bos. Permusuhan itu dikecilkan. Tapi karena saya orangnya petarung, mau kecil boleh, mau setengah besar boleh, mau besar-besaran juga boleh. Tapi bukan berarti saya orang yang tidak memahami kebaikan orang lain. Misalnya ada satu tokoh yang bilang begini, saya sering dengar. Contoh, Anda lihat sendiri bahwa saya, misalnya kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketum Pradi Bersatu, Sekjen, Dewan Kehormatan panggil saya, Dewan Etik panggil, saya diperiksa, terus saya diperintah begini, saya lakukan. Itu tandanya kita bahwa, atau bukti bahwa kita ini orang yang satu taat azas, yang kedua taat organisasi, yang ketiga tahu dia menggunakan hierarki, dan senantiasa yang menjadi frame dari perjuangan lawyer adalah untuk kebenaran dan kebaikan. Jadi di mana-mana yang namanya pergaduhan, kalau bahasa Bataknya marbada, berkelahi, di mana-mana tidak baik. Tapi kalau marbada ini menjadi tanggaron, ya dianggap menjadi sebuah prestasi, ya kita anytime layani. Jadi saya harus berusaha agar kasus ini bisa cepat selesai di pengadilan, dan bisa segera dituntaskan. Siapa juga orang yang mau menunda persidangan berlama-lama? Ya mana? Tapi yang pasti pertanyaan media, ini kan hakimnya sudah diganti. Kenapa kok ngebet banget untuk memeriksa kasus ini? Nah, semakin bersuara si hitam kumal, maka semakin curiga orang. Ada apa ini? Ini orang dengan hakim yang diduga misalnya tidak netral. Jadi saya nggak mau sebut nama karena saya udah malas saja dengar nama ini. Tapi bangun tidur nongol, mau tidur nongol. Jadi kami ini kayak bercinta. Bangun tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Tapi kalau ngomongnya katanya nggak cinta, kan aneh ya. Jadi kalian sendiri yang menafsirkan. Jadi untuk persiapan sidang hari Kamis, insya Allah saya akan hadir dan akan siap
Itu juga lah gunanya saya preskon hari ini, supaya jangan ada kecurigaan seolah-olah Rasman datang tahu-taunya tidak datang. Tidak ada masalah bagi kami apakah hakimnya masih lanjut atau tidak. Tapi kalau memang ada aturan yang sudah mengatur tentang mutasi, ya turuti di situ. Jangan dipaksakan. Karena mungkin juga ada seorang pengacara teriak-teriak minta dijadikan lex spesialis kasus atensi. Seluruh kasus harus diatensi. Kalau sempat gara-gara atensi baru lanjut kasus, berarti yang tidak atensi itu buyar, nggak boleh. Ya, jadi jangan jadi kekanak-kanakan. Istri saya bilang sudah tua, kok sakit hati. Memang sudah tua. Saya juga orang tua. Cuma apakah perbuatan kita itu kategori orang tua yang baik atau tidak? Ya udah. Tapi kok perempuan dilawani, bodoh kita. Seperti saya melawan si Dennis Caryasta, yang saya persoalkan ke hukum aja. Saya juga sebentar lagi sidang urusan si Dennis Caryasta. Enggak ngoceh-ngoceh saya tiap hari. Kalau saya nanti bahas-bahas Dennis, lama-lama istri saya curiga, ada apa bang ini? Hebat kali bahas-bahas Dennis. Itu poin tentang persiapan sidang saya di PN Jakarta Utara dengan sidang lanjutan Razman versus Hotman. Ya, saya nggak mau sebut nama tadi. Tengku Mal itu siapa ya? Silakan orang menafsir. Yang kedua, teman-teman semua, saya sudah menerima surat pemberitahuan penghentian surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas laporan polisi Saudari Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro Jaya, dugaan membuka data pribadi. Untuk suratnya saya tunjukkan. Ini suratnya ya. Cukup ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa telah melakukan gelar perkara terhadap laporan polisi tersebut, dihentikan penyelidikannya dengan alasan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa dikenakan terhadap terlapor karena tempus delicti ialah 20 September 2024 berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Nomor Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku paling lama 2 tahun sejak diundangkan, yaitu artinya berlaku sejak 17 Oktober 2024 dan tidak berlaku surut, sehingga sejak tanggal 20 April 2025 tidak masuk dalam kategori perbuatan pelanggaran hukum. Paham ya maksudnya ya? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan laporan Pak Rasman yang lain di Polres Metro Jakarta Selatan, dugaan penganiayaan, dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang IT. Bagaimana dengan laporan Nikita Mirzani terhadap saya dan istri saya, yang dua-dua ini naik sidik, begitu ya? Dua-dua naik sidik. Nah, untuk persoalan ini, saya dan tim hukum saya, Pak Licumanan, Saudara Rahmat, Rustina dan lain-lain, kita melakukan komunikasi yang intens. Secara jujur, saya secara pribadi memang agak sedikit menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Kenapa sampai kasus NM ini begitu berlarut-larutnya? Belum juga P21 di Kejaksaan Tinggi DKI. Begitu juga dengan Fadel. Fadel juga jawaban dari
Polres Metro Jaksel juga kemarin mengatakan bahwa baru 80% dilengkapi. Saya kira ini ke depan perlu dilakukan perbaikan. Jangan buru-buru menahan orang kalau barang buktinya tidak kuat. Kasihan orang yang ditahan, kan gitu Pak. Kasihan. Jadi orang langsung bilang, oh yang penting tahan dulu. Nanti urusan kasus belakangan, jangan sampai keluar cerita ini. Apalagi saya melihat ada laporan balik dari Nikita Mirzani kepada RG Reza Gladys. Nah, apalagi ada informasi katanya ya, Dr. Oki juga akan diperiksa dan juga akan jadi tersangka katanya. Jadi ini kan saling serang. NM menyerang, Reza Gladys menyerang. Reza Gladys katanya akan dipanggil karena sudah dilaporkan. Nah, yang dari awal saya katakan itu. Jadi untuk membuka keruatan skincare ini, dalam hal ini dua orang yang berseteru ini, Reza Gladys dengan NM, membawa nama-nama lain, ya harus memang diproses secara utuh. Tapi jangan lupa, siapa yang melakukan laporan pertama sehingga dia menjadi tersangka dan ditahan, itulah duluan diproses. Menyusul Reza Gladys dan lain-lain. Jangan saling tunggu. Kalau saling tunggu, nanti kasusnya menjadi lama untuk selesai. Dan ini akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan institusi Polri Metro Jaksel dengan Polda Metro Jaya Jakarta? Jadi untuk kasus ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya prihatin. Saya ingin Polda Metro memberikan kepastian lewat Kejaksaan Tinggi DKI terkait kasus yang menimpa Nikita Mirzani yang telah ditahan kalau saya tidak salah 2 bulanan. Sedangkan Fadel Al-Fajar Bajide itu juga sudah ditahan sudah mendekati 3 bulan. Nah, bayangkan kalau seandainya kemarin 22 masih dikasih lebaran di luar, masuk mereka setelah lebaran kan masih agak lebih nyaman sedikit. Itu juga nggak tuntas kok. Jadi saya harapkan agar Kapolres Jakarta Selatan untuk mengatensi semua kasus agar bisa berjalan dengan normal. Jadi intinya laporan Nikita Mirzani terhadap saya dugaan membuka data pribadi sudah dihentikan. Kemudian untuk laporan saya